setia menguatkanku. Ku bersyukur karena kau setia. Ku bersyukur untuk selamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu.
baby, this ain't no Mercedes. I live forever, so you can delay me. Cause he's a chain breaker, chain breaker. If you got something in your way, he's a way maker. If you woke up feeling depressed, he's a dead changer. If you know what I'm talking about, I wanna hear you shouting, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the chain breaker, over the hills and everywhere. Jesus paid it all to him I owe. Sin and let the crimson stain he washed in white as snow. I ran away from fights when I should've stood my ground. Lived a double life when nobody was around. Tattooed in my mind images I can't take back, and dressed in all white when my soul was still black. Been sick to my stomach in a prison of regret. Felt so full of shame that I wish that I was dead. Until I realized that somebody paid the price. The gift was free for me, but he had to give his life. Jesus paid it all to him I owe. Sin and let the crimson stain be washed in white as snow. And now I live my life in the way that shows I'm thankful. But some days I'm Canaan and other days I'm able. The enemy reminds me of the times I'm unstable, and how my flaws could never let me sit at your table. Now I'm sick to my stomach in a prison of regret. Feel so full of shame that I wish that I was dead. Till I realized that somebody paid the price. The gift was free for me, but he had to give his life. Jesus paid it all to him I owe. Sin and let the crimson stain be washed in white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin and let the crimson stain be washed in white as snow. He gave it all, even his life. I could never be worthy of the price, never be worthy of the price. Crown on his head, love in his eyes. He says I'm worthy of the price. He says I'm worthy of the price. He gave it all, even his life. I can never be worthy of the price, never be worthy of the price. Crown on his head, love in his eyes. He says I'm worthy of the price. He says I'm worthy of the price. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Cause it's a brand new day. Sing it! So I give you praise. Woo! All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise, yeah. Oh, 'cause there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. Well, you got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto. Now I'm living. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi semua katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Meskipun di luar sedang hujan, kita semua yang hadir di tempat ini masih dapat mengusahakan, karena kita mau datang hari ini di tempat ini, kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing.
perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kehilangan sedikit apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan pada sore hari ini, kiranya Tuhan kami yang hadir boleh fokus. Firman-Mu yang akan kami dengarkan nantinya Tuhan boleh mengubahkan kami, dan kami yang hadir di sini Tuhan boleh terkalibrasi. Kami yang pulang tidak sama seperti pada saat kami datang Bapa. Semua yang siap merasakan hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
tanda engkau bersyukur pada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau ada di tempat ini, kau bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hembusan nafas setiap saat yang engkau hirup, semua karena anugerah Tuhan. Katakan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali
keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kasih Mari dengan segenap hati kita ada sore hari ini, kita mau meninggikan, kita mau menyembah nama Tuhan. Oleh karena itu jangan setengah-setengah kepada Tuhan. Berikan yang terbaik penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin terkadang dalam penyembahan kita, dalam keseharian kita dicap bahwa kita tidak akan bisa. Kita dicap bahwa kita tidak akan mampu. Namun hanya Tuhan Yesus adalah sumber penolong kita. Adalah Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pujian ini berkata bahwa kami mau bersorak bagimu Tuhan, karena Engkau penolong dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Bersorak memuji kebesaran-Mu Engkau Tuhan. Amin. Penolong dalam hidupku, ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Sekali lagi teman-teman dengan perlahan katakan, Yes Jesus, memuji kebesaran hanya Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan, dalam hidupku. Kami angkat tangan kami, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini. Amin Tuhan. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan
terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan saat ini kami mau lebih lagi meninggikan, bersorak dan menari bagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Lebih semangat kita nyanyikan pujian ini. Katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semua ikuti. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Teman-teman semua yang di bawah, mari ikuti kami yang di depan. Ke kanan dulu ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Semuanya siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ya, Smoke juga mau memuji Tuhan ya. Pujian satu ini salah satu pujian favorit saya. Namun saat kita menyanyikan, saya harap tidak hanya keluar dari mulut bibir kita, tapi betul-betul sebagai sebuah deklarasi kepada Tuhan. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi
lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari katakan pujian ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, amin, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yes. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bersama-sama katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan amin Tuhan, dari segala yang siap melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3. Tak mau ku
kananmu, katakan, sukacita Tuhan melimpah bagimu. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak lalu begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Sama-sama katakan, kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Segala ucapan syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang menjadi pusat inti dari penyembahan kami. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Jadikan hati kami tanah yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat memberkati kami. Kami yang datang pulang tidak sama lagi. Karena kami mau menjadi semakin serupa dengan Kristus yang adalah pusat dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman itu Tuhan dapat kami lakukan. Dan Engkau yang memberi kekuatan. Biar firman itu juga menembus ke setiap sendi tulang kami Tuhan. Sehingga kami disegarkan, sehingga kami ditegur, kami dibenarkan. Dan kami dapat memahami isi hati-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, boleh dinyalakan lampu? Ya, luar biasa. Shalom. Ulangi lagi. Shalom. Nah, ini baru 5.000 orang. Ya, visi kita 5.000 orang. Amin. Sebelum itu selamat menyongsong hari Natal buat kita semua. Karena sebentar lagi kita akan memasuki sekarang tanggal 9 ya. 10 ya. Ya, kita akan masuk 19 hari lagi kita akan merayakan Natal. Untuk gereja ini kita sudah merayakan Natal Jumat kemarin. Dan cukup meriah, cukup sukses. Ya, kita tepuk tangan dulu buat panitia yang sudah berjela. Karena saya melihat ada panitia yang bagian di depan dengan sigap mengatur parkiran, keamanan dan lain-lain sebagainya. Kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Nah puji Tuhan sore ini sebagaimana kita ada, saya yakin dan percaya itu karena kasih karunia Tuhan yang melimpah buat kita semua. Coba lihat samping kiri kanannya, orang-orang ganteng itu adalah anugerah buat engkau. Ya, coba lihat kanan kiri, engkau anugerah men. Gitu ya. Bukan gratis, anugerah. Ya. Nah, sore ini kita akan belajar mengenai present. Apa itu present? Present itu sebuah hadiah. Ya, kalau kita bicara tentang orang Majus, mereka memberikan hadiah kepada bayi Yesus. Ingat, orang Majus memberikan hadiah kepada bayi Yesus, bukan kepada Yesus yang sudah melakukan mujizat. Ya, unik ya. Orang Majus memberikan hadiah kepada anak bayi yang secara status sosial bukan siapa-siapa. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, coba kita ambil itu dari para orang Majus. Dia datang mempersembahkan, menyembah kepada anak kecil yang belum bisa ngapa-ngapain. Ya, itu kemurnian penyembahan. Kita belajar dari orang Majus. Nah, kita sering mendengar kata true worshipers atau penyembah yang benar. Betul? Bahkan ada grup di Indonesia, True Worshipers, dari JPCC. Kita tahu betul itu. Nah sore hari ini kita akan belajar bersama-sama hubungan antara penyembah, persembahan, dan mari kita membahas mengenai penyembahan. Nah di dalam penyembahan ada persembahan, nanti saya akan uraikan bagaimana itu bisa terjadi. Dan persembahan itu namanya the present. Sama-sama ngomong present. Ya, jadi waktu saya tulis judul ini, Vero protes. Kok sama judulnya? Enggak, kau lihat dulu dong baik-baik. Yang minggu lalu presence, yang sekarang present. Ya. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama kita buka sama-sama. Ini sebagai ayat dasar yang akan kita bahas sepanjang kita belajar sore hari ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.
Kita akan bacakan yang jomblo keras 100% volumenya. Ya, yang jomblo ya, yang sudah dapat pasangan cukup 10% saja. Oke, yang setuju katakan amin. Oke, keras. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 1. Oke, silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mendengar suaranya sangat keras, artinya lebih banyak yang jomblo ketimbang yang sudah punya pasangan. Ya, oh ya, jadi bisa dengar-dengar aja sebelah kirinya, oh keras ini berarti belum punya, gitu ya. Ya mungkin ayat ini kita sering dengar betul dan sering dikhotbahkan. Tapi sore hari ini kita akan membahas dari perspektif yang berbeda dan kita akan mencari hubungan antara penyembah dengan persembahan. Nah suatu kali Yesus pernah bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang ada di Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan begini, Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria dan perempuan Samaria ngomong seperti ini. Nah kita perlu melihat kenapa perempuan ini menyinggung tentang gunung Gerizim dan Yerusalem. Ya saya coba selidiki apa yang terjadi di gunung Gerizim dan di Yerusalem. Yerusalem sudah jelas di sana ada bait Allah, tempat orang menyembah. Di gunung Gerizim ternyata juga adalah gunung tempat di mana Abraham mengucapkan berkat. Ini gunung Gerizim. Ya. Lalu ada apanya gunung Gerizim dan Yerusalem? Ya, kalau kita bertanya ada apa memangnya di gunung Gerizim dan di Yerusalem? Gak mungkin di situ kita bilang di situ ada main domino. Ya, atau kita bilang wah di situ ada orang yang main Mobile Legend ya, waktu itu belum ada Mobile Legend. Sudah pasti mereka beribadah, betul? Dan kalau kita telisik nanti gunung Gerizim dan bait Allah di Yerusalem selalu ada korban persembahan. Saya ulangi. Percakapan antara Yesus menghasilkan perkataan nenek moyang kami menyembah. Lalu kemudian kita cek pada saat mereka menyembah, ternyata selalu ada persembahan. Ya. 24 jam kalau di bait Allah, dipersembahkan korban bakaran. Begitu juga di Gerizim. Mereka mengadakan upacara di sana untuk mempersembahkan kambing dan domba. Sehingga pada saat kita mengatakan ada kata menyembah, berarti di situ ada persembahan. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya tadi dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ternyata di dalam kita menyembah ada persembahan. Nah ini kita harus pahami. Makanya kita bisa katakan bahwa penyembah adalah seseorang yang mempersembahkan sesuatu. Nah ini kita perlu tahu. Ya, tidak mungkin orang menyembah tidak mempersembahkan sesuatu. Seseorang bisa dikatakan penyembah apabila dia memberikan sesuatu. Perhatikan, seorang penyembah pasti memberikan persembahan atau present kepada yang disembah. Saya sudah tadi singgung bagaimana mengenai orang Majus datang ke tempat anak itu melihat Maria dan ibunya. Di dalam Matius 21 maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud. Ingat, perhatikan ada kata menyembah. Setelah dia menyembah apa yang mereka lakukan? Mereka membuka tempat harta bendanya. Apa di sana ada? Present. Ada persembahannya. Emas, kemenyan dan mur. Sehingga saya mau katakan, kalau engkau penyembah, berarti ada sesuatu yang engkau persembahkan. Engkau tidak mungkin disebut penyembah kalau engkau enggak mempersembahkan sesuatu. Kita bukan seorang penyembah kalau kita datang kepada Tuhan atau center hidup kita datang kepada Yesus tanpa ada persembahan. Saya mau disclaimer dulu. Saya berbicara mengenai persembahan, itu bukan berbicara mengenai doe, hepeng. Bukan.
Saya berbicara mengenai sesuatu yang lebih daripada uang. Yang lebih dari sekedar nyanyian juga. Walaupun saya mau katakan salah satu bentuk persembahan kita bisa berupa nyanyian. Bisa berupa persembahan kita dari materi kita. Tetapi yang saya mau katakan persembahan di sini lebih daripada itu. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan, dalam kita menyembah, ada dua hal yang penting yang saya lihat di sana. Yang pertama adalah siapa yang disembah dan apa yang dipersembahkan. Dua pertanyaan ini harus muncul saat engkau menjadi penyembah. Engkau harus tahu siapa yang disembah dan apa yang kita bawa persembahan kita. Nah, pertanyaan yang muncul, seberapa penting kita mengenal siapa yang kita sembah? Ya, saya melihat ada dua yang penting di sana. Siapa yang kita sembah dan apa yang kita persembahkan. Pertanyaan pertama, seberapa penting kita mengenal siapa yang kita sembah? Saya mau kasih tahu malam hari ini, sore hari ini. Mengenal yang kita sembah merupakan hal dasar dan esensi saat kita berbicara tentang penyembahan. Makanya waktu bercakap-cakap Yesus dengan perempuan Samaria, ya, dikatakan begini, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mencoba mengorek bahwa pengenalan itu merupakan hal yang penting. Mengenal siapa yang kita sembah, hal yang penting. Oleh karena itu yang pertama, saya mau kasih tahu, mengapa penting bagi kita untuk mengenal siapa yang kita sembah. Yang pertama, siapa yang kita sembah nantinya akan menentukan apa yang kita persembahkan. Saya ulangi lagi, siapa yang kita sembah akan menentukan apa yang kita persembahkan. Nah, suatu kali saya ada cerita, ya, saya ada cerita waktu itu saya ada di Jakarta. Waktu itu Menteri Keuangan itu Bapak Agus Martowardoyo. Saya masih ingat sekali beliau datang kunjungan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu kemudian dibisikin sama ajudan yang kenal sama dia. Dia bilang gini, Bapak itu suka sama lagunya yang judulnya ini nih. Coba kalian nyanyikan pas dia datang. Dia pasti akan sangat senang. Akhirnya jadi, karena waktu itu saya pemain keyboard. Kita nyanyikan lagu itu. Sepanjang acara Bapak Menterinya senang. Karena apa? Kita dapat bocoran. Dia kesenangannya apa? Kita dapat bocoran dari ajudannya yang mengenal Pak Menteri ini. Dia kesukaannya apa? Sehingga setiap acara dia berkenan dengan penyembahan kita. Senyum terus. Nah, perhatikan. Ya, kalau mungkin saat itu saya mempersembahkan lagu yang salah, bisa jadi beliau tidak berkenan. Saya mau kasih tahu, penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang kita sembah karena apa? Siapa yang kita sembah akan menentukan apa yang kita persembahkan. Ya. Karena kenapa? Yang menentukan persembahan yang berkenan buat dia apa, itu bukan kita. Yang menentukan persembahan itu berkenan buat yang kita sembah adalah yang disembah, betul? Kalau kita datang kepada raja yang akan menentukan, saya berkenan dengan persembahan yang seperti ini, bukan kita. Ngerti maksud saya ya? Ini artinya kalau kita kenal sama yang kita sembah, maka kita akan menjadikan, misalnya kita mau beli barang buat kita kasih ke dia, kita akan mencari tahu what is his like and dislike. Apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Dan apa yang dia sukai yang akan kita persembahkan. Nah, pertanyaannya yang berikutnya. Apa yang berkenan buat Tuhan yang kita sembah, yang harus kita persembahkan? Kita buka sama-sama Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita sama-sama baca. Roma 12 ayat 1.
3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang... Nah oke, mari kita lihat perumpamaan tadi waktu Pak Menteri datang. Kita bertanya sama ajudannya. Anggap Paulus ini ajudannya. Paulus membisiki sama kita, hei, Tuhan yang kita sembah itu, yang jadi pusat center hidup kita, ternyata maunya itu persembahan yang seperti ini. Jadi Tuhan yang menentukan persembahannya seperti apa, yang setuju katakan amin. Bukan kita yang menyembah, tetapi Tuhan. Tuhan mau atau Bapa ingin agar kita mempersembahkan. Yang utama dan terutama adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Lalu perhatikan, ada terminnya, ada termnya, ada kondisinya. Apa kondisinya di sana? Kondisi yang kudus dan berkenan. Garis bawahi kata kudus dan berkenan karena kita akan lebih banyak masuk ke sebelah situ. Jadi yang menentukan apa yang disukai oleh apa yang kita berikan adalah yang kita sembah. Dan dia maunya engkau dan saya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ada syaratnya lagi, yaitu yang kudus dan berkenan. Nah menarik bahwa dalam bahasa Inggrisnya dikatakan present your bodies a living sacrifice. Present, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Makanya saya katakan yang pertama, kita perlu kenal siapa yang kita sembah, karena dia yang menentukan apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Apa yang akan kita persembahkan ditentukan oleh siapa yang kita sembah. Yang poin yang kedua, siapa yang kita sembah menentukan. Kalau kita tadi bicara tentang siapa, yang kedua kita bicara tentang caranya. Oke? Kalau kita tadi bicara tentang siapa, itu akan menentukan apa yang kita persembahkan, kemudian caranya. Nah perhatikan perkataan Yesus dengan perempuan Samaria. Perhatikan kata-kata Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 24. Dia ngomong begini, Allah itu roh. Oke? Yesus memperkenalkan bahwa Bapa yang dia sembah dan kita sembah adalah roh. Ingat, dikenalkan dulu sama Tuhan. Dan barang siapa menyembah Bapa, ada terminnya, caranya gini loh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi. Saya ulangi. Allah itu roh. Dikenalkan dulu sama Yesus. Karena pengenalan penting. Lalu kemudian dikasih tahu tadi, persembahkan tubuh. Oke, caranya seperti apa? Ingat, karena Allah itu roh, maka engkau harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Lihat baik-baik. Caranya bukan kita yang menentukan. Tetapi pengenalan akan kita akan menentukan seberapa dalam dan seperti apa cara kita menyembah. Nah, dikatakan di sana gini, karena Allah itu roh, maka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam kalimat itu, di dalam ayat itu dikatakan tujuan penyembahan kita adalah Allah atau Bapa di sorga. Nah coba kita kaitkan dengan Roma 12 ayat 1 yang kita baca tadi tentang tubuh sebagai persembahan yang hidup. Coba kita kaitkan antara mengenal Allah itu roh dan persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita tahu bahwa Allah itu roh? Kalau kita tahu bahwa Allah atau Bapa itu adalah roh, maka untuk menyembah Bapa, kita tidak terikat lagi oleh tempat. Yang setuju katakan amin. Engkau boleh keluar dari ruangan ini dan tetap menyembah. Kalau dia adalah roh, transenden. Dia ada di mana-mana. Artinya engkau keluar dari ruangan ini, engkau ada di kamarmu, engkau ada di tempat kuliahmu, engkau tetap menyembah. Karena ingat, yang dipersembahkan adalah tubuhmu. Ya,
Kita kemana-mana bawa tubuh kita. Atau ada yang lupa tubuhnya. Kak, saya kemana-mana, roh saya yang pergi, tubuh saya tetap ada di sini. Kamu Sun Gokong berarti. Karena Sun Gokong yang punya ilmu itu. Mengerti maksud saya ya? Kalau kita kaitkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Dan dikatakan di sana Allah adalah roh yang tidak terbatas oleh ruangan dan tempat kita. Artinya, engkau tidak harus menjadi penyanyi di sini untuk menjadi penyembah. Yang setuju katakan amin. Engkau tidak perlu, walaupun engkau harus melayani, tapi engkau tidak perlu harus menunggu dulu. Sehingga suaramu bagus. Engkau keluar dari ruangan ini. Nanti bagaimana caranya saya akan jelaskan. Engkau bisa di rumah menyembah. Pada saat pakai singlet, ya di rumah aja. Jangan di sini pakai singlet, lucu. Kan gitu ya. Engkau boleh pakai tank top sambil menyembah. Menyembah bukan pujian, saya tidak seperti itu. Nanti saya akan kasih tahu menyembah seperti apa yang saya maksud. Engkau bisa menyembah pakai jeans. Engkau bisa menyembah pakai celana kain. Karena dikatakan di sana Allah adalah roh, maka nggak penting kita berantem. Kamu harus pakai dress lo kalau kamu ke gereja supaya cantik dan bisa dapat. Ada yang tertarik? No? Kamu tidak harus pakai dress. Karena yang dipersembahkan adalah tubuh dan yang kita menyembah Allah adalah roh. Karena saya dengar ada beberapa orang yang mengatakan kalau nggak pakai dress nggak usah ke gereja. Ya, ada juga yang bilang nggak boleh ke gereja pakai jeans. Siapa bilang? Saya juga khotbah pakai jeans. Boleh-boleh saja karena bukan itu yang menjadi pokok. Bahkan saya mau kasih tahu, penyembahan bukan sekedar musik yang lambat ataupun musik yang cepat. Bukan, engkau pun bisa menyembah Tuhan dalam keheningan. Menyembah bukan tentang sekedar musik, bukan tentang lagu lambat. Saya akan jelaskan nanti di belakang. Menyembah dalam roh, artinya engkau harus memiliki iman. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Menyembah dalam roh artinya engkau harus memiliki iman. Saya mau kasih tahu, Allah itu roh. Roh itu kelihatan atau tidak dengan kasat mata kita? Hello? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, yang setuju katakan amin. Atau yang ada yang bisa lihat? Kalau ada yang bisa lihat tolong angkat tangan. Saya akan pakai buat tangan kiri saya supaya saya bisa lihat ada malaikat atau tidak di sana. Atau apa? Ayo. Luar biasa. Ya. Saya mau kasih tahu. Roh kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Bisa kita rasakan? Bisa. Saya mau kasih tahu, apa pengertian dari iman? Saya kaitkan lagi dengan Roma 12. Apa kaitan dengan iman? Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Allah itu roh, kita lihat enggak? Tidak kita lihat. Oke? Nah pelan-pelan saya kasih tahu begini. Pelan-pelan. Kita coba mundur sedikit tentang cerita Habel. Kain dan Habel. Ingat ya? Yang persembahannya mana yang diterima sama Tuhan? Persembahan siapa? Habel ya. Bukan karena asapnya lari naik. Ya, asapnya Habel larinya naik ke atas, asapnya Kain lari ke rumah tetangga. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan gini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi sebenarnya korban Habel diterima karena iman. Iman itu apa tadi? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi menyembah dalam roh, engkau harus memiliki iman. Kalau kita tadi belajar menyembah dalam roh, kita tidak terbatasi lagi dengan tempat, lokasi. Menyembah di dalam roh, artinya engkau harus punya iman. Karena iman itu adalah bukti dari yang engkau nggak lihat. Karena Allah itu adalah roh. Nah kita masuk lebih dalam. Termasuk di dalamnya apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah kalau kita mengaitkan bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup, maka persembahan kita
harus menyembah dalam kebenaran. Maka harusnya tubuh kita, perhatikan, harus menjadi senjata kebenaran. Roma 16 ayat 13, buka sama-sama. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Kalau kita mengkaitkan bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup dan kita harus menyembah dalam kebenaran, artinya tubuh kita harus menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Saya bacakan. Sudah ketemu? Oke. Perhatikan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, ini artinya menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Tetapi perhatikan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu. Tadi kita bicara bahwa tubuh kita adalah persembahan. Dikatakan di sini, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Menyembah di dalam kebenaran artinya engkau menyerahkan tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, kalau kita sadar kita ini adalah persembahan yang hidup, engkau nggak akan main-main lagi dengan hidupmu. Engkau nggak akan main-main lagi dengan tubuhmu. Berarti kita semua harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita mengerti ini, maka bukan hanya engkau di gereja, engkau menjadi angel, menjadi malaikat. Karena saya bilang tadi, Allah itu adalah roh, engkau boleh menyembah, keluar dari tempat ini engkau tetap menyembah. Artinya baik kita di semua tempat, di kampus, di rumah, bahkan di jalanan, kita mengerti. Kita harus bertindak agak berbeda dari yang lainnya. Berbedanya seperti apa? Kalau kita mengerti bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup, di kampus kita, dalam kita berteman dengan teman kita, bagaimana tutur kata kita? Apakah menyakiti orang? Ceplas-ceplos? Bagaimana lisan kita agar kita tetap kudus? Bagaimana tubuh kita supaya kita tetap sehat? No smoking, olahraga. Ya, bagian olahraganya saya kena juga ya. Menjaga tubuh kita dengan tidak merokok, tidak melakukan apapun. Apalagi ini yang pacaran, coba perhatikan. Kalau engkau menjadi senjata kebenaran, tubuhmu engkau jadikan persembahan yang hidup. Engkau harus menjadikan tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Yang pacaran, jaga kekudusan. Jangan raba kanan, raba kiri. Ya, nanti kayak bahasa roh itu loh. Raba gitu kan. Jangan pakai cium-ciuman. Hello anak muda, jangan pakai cium-ciuman. Apalagi seks sebelum nikah. Hello. Putra lagi kok dong. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ingat, kalau kita mengerti bahwa Allah itu roh, tubuh kita adalah persembahan dan kita menyembah dalam kebenaran, artinya kita tetap menjaga kekudusan hidup. Ingat tadi, terminologinya apa? Termnya. Yang kudus dan berkenan, yang kudus dan berkenan, ingat baik-baik. Ya. Sehingga tubuh kita pakai buat senjata kebenaran. Kalau kita mengerti tubuh kita itu adalah persembahan yang hidup, kita harus menjadi saksi di keluarga kita. Ya. Buat anak-anak saya yang tinggal di pastori, jangan cuma di pastori rajin. Di rumah nanti pulang mager terus kerjanya. Engkau tidak menjadi saksi, ditanya, lu selama ini ngapain di pastori? Kan gitu. Mengerti maksud saya? Engkau harus jadi saksi. Sama juga kalau kita di jalanan, kalau kita bawa motor, bawa mobil. Kalau kita living sacrifice, kita jaga kecepatan kendaraan kita. Karena kalau kita kebut-kebutan, kita bisa nabrak orang. Yang setuju katakan amin. Ya betul Caca ya. Tadi siang dia dibonceng sama Anjas. Gitu. Dia sudah pegangan kayak di prank katanya malaikat maut. Gitu ya.
Kita harus ngerti itu. Kalau kita mengerti bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup dan kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun engkau berada, engkau jaga tubuhmu, engkau jaga matamu, engkau jaga tanganmu, jaga lisanmu. Sehingga engkau bisa menjadi saksi. Jadi orang bisa mengerti bahwa tubuh kita adalah sebuah persembahan yang hidup buat Tuhan. Dua ayat ini saling berkaitan. Engkau karena engkau mengerti Allah itu roh, maka setiap nafas hidupmu seharusnya engkau menyembah, yang setuju katakan amin. Menyembah dengan apa? Mempersembahkan tubuh kita, menjadikan tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran, yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita tahu ini, ingat engkau kembali ke rumahmu, engkau kembali ke kampusmu, engkau kembali kemanapun itu, engkau lihat hidupmu harus tidak sama lagi seperti yang dulu, engkau harus berubah. Mengerti karena engkau adalah persembahan yang hidup. Karena saya mau kasih tahu, bagaimana cara engkau, bagaimana cara kita hidup, menunjukkan kita ini persembahan yang hidup atau persembahan yang busuk. Hello? Kalau kita mengerti ini, maka harusnya cara kita hidup akan menunjukkan kita ini mempersembahkan hidup kita atau menggunakan tubuh kita untuk senjata kebenaran atau yang lainnya. Nah, saya berdoa untuk setiap kita yang mendengarkan sore hari ini. Saya berdoa untuk kita yang mendengarkan. Kita menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. Ayo coba lihat kanan kirimu, engkau ingat engkau persembahan yang hidup. Ya, engkau persembahan yang hidup. Makanya jangan lagi main-main dengan tubuhmu. Jangan kau lihat lagi sembarangan. Jangan dengar sembarangan, jangan ucapkan sembarangan, jangan berbuat sembarangan. Karena seluruh hidupmu adalah persembahan buat Tuhan. Saat tutur katamu baik, saat tutur katamu memberkati orang, engkau dipakai buat senjata-senjata kebenaran. Tetapi kebalikannya, saat tubuhmu engkau pakai untuk senjata kelaliman yang Alkitab tadi ngomong, maka engkau bukan persembahan yang hidup. Nah, kita belajar malam hari ini. Ingat, Allah menghendaki penyembah yang benar. Paulus udah bisikin kita, Tuhanmu itu yang kamu sembah, yang engkau dan saya kenal, maunya itu kamu mempersembahkan tubuhmu. Oke, caranya bagaimana? Oh, caranya engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. What's the meaning? Artinya di setiap hidupmu, bukan hanya di gereja, tubuhmu engkau persembahkan buat senjata-senjata kebenaran. Makanya saya mau kasih tahu, titik tolaknya bermula dari pengenalan akan Tuhan. Makanya saya katakan dari awal, pengenalan akan Tuhan, hal yang penting dan mendasar untuk seorang menyembah. Mengenal Tuhan adalah hal yang penting untuk seorang penyembah. Kalau kita mengenal apa yang kita sembah dengan baik, maka apa yang kita persembahkan dan cara kita menyembah akan benar. Sehingga engkau dan saya disebut penyembah yang benar. Coba colek kiri kanannya, engkau penyembah yang benar, bro. Sis, engkau penyembah yang benar, sis. Ingat itu. Ingat baik-baik. Ya. Saya pastikan begini. Saat engkau mempersembahkan apa yang benar dengan cara yang benar. Ingat, mempersembahkan apa yang benar dengan cara yang benar, saya mau kasih tahu, Tuhan akan merespon persembahanmu. Tuhan akan merespon penyembahanmu, yang setuju katakan amin. Persembahan Kain tidak diindahkan. Persembahan Habel Alkitab tidak menulis bagaimana itu diindahkan. Apakah dengan asapnya lari naik ya, seperti ada yang lari naik, ada yang masuk rumah tetangga atau bagaimana. Alkitab tidak menulis itu. Tetapi Alkitab menulis bahwa persembahan Habel diindahkan. Maka kalau engkau mempersembahkan apa yang benar dengan cara yang benar, maka persembahanmu akan diindahkan. Yang setuju katakan amin.
Sore hari ini, Filipi 3 ayat 10. Pemain musik maju ke depan. Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Saya sudah kasih tahu tadi, tolak titik awalnya adalah kita kenal siapa yang kita sembah. Filipi 3 ayat 10 mengatakan begini. Yang kau kehendaki, Paulus yang kehendaki, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Pengenalan kita akan Tuhan. Perhatikan, kalau engkau kenalan sama cewek, tembakanmu, gebetanmu. Titik awalnya kira-kira hubunganmu dimulai dari pada saat engkau melirik dia atau kenalan? Kenalan. Pada saat engkau memulai sebuah hubungan atau relationship, itu dimulai dari kenalan. Setelah engkau kenalan, engkau akan membangun hubungan relationship. Setelah engkau membangun hubungan relationship, maka penyembahan adalah perwujudan ekspresi dari sebuah hubungan. Yang setuju katakan amin. Pengenalan kita akan Tuhan menjadikan itu sebuah titik awal hubungan kita. Dan penyembahan adalah sebuah perwujudan dari kita mengenal Tuhan. Makanya di Roma 12, karena kemurahan Tuhan. Kalau engkau kenal kemurahan Tuhan, ya demi kemurahan Allah, Paulus ngomong, aku menasihatkan kamu untuk kamu mempersembahkan tubuhmu. Artinya Paulus tahu betul kemurahan Tuhan seperti apa. Sehingga dia ngomong, ayo kalau kamu tahu kemurahan Tuhan, Tuhan yang mati buat engkau dan saya 2000 tahun yang lalu, dia lahir, mati dan bangkit buat engkau dan saya. Engkau tahu berapa besar kemurahan Tuhan. Yohanes 3:16 ngomong, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Maka dia ngajak engkau dan saya, ayo kita menyembah Tuhan yuk. Dengan apa sih? Dengan tubuh kita. Dalam roh dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Sore hari ini, mau gak kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Tidak hanya di tempat ini kau angkat tangan. Ekspresimu angkat tangan. Kemudian air mata buaya muncul. Tapi di luar sana engkau kembali hidupmu yang lama. Engkau gak pernah berubah dalam hidupmu. Hanya di ruangan ini saja engkau menjadi suci, kudus. Begitu luar sana engkau menjadi kudus. Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau engkau mengakui bahwa Allah adalah roh, artinya dimanapun dalam sikap hidupmu engkau harus menyembah. Menjadikan tubuhmu sebagai alat kebenaran. Memiliki iman artinya percaya dan mau mempercayakan diri kepada Tuhan yang enggak kelihatan. Menyembah dalam kebenaran artinya engkau melatih diri menjadikan tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Saya tahu itu enggak mudah. Karena di luar sana banyak orang yang keenakan menjadi senjata kelaliman. Saya tahu itu tidak mudah karena saya pun mengalami hal yang sama. Tidak mudah. Tapi mari kita melatih tubuh kita untuk melakukan kebenaran. Karena kalau kita memiliki iman, melakukan kebenaran, maka sebenarnya engkau dan saya, kita semua di tempat ini adalah penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka sebenarnya persembahan kita adalah yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Engkau bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Saya mau sore hari ini engkau berkomitmen mempersembahkan tubuhmu. Yang artinya engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Keluar dari ruangan ini. Kalau engkau tahu bahwa tubuhmu adalah senjata kebenaran dan Allah itu roh. Engkau gak akan main-main lagi dengan apa yang terjadi. Engkau gak akan main-main lagi dengan apa yang kau buka di Instagrammu. Engkau gak akan main-main lagi dengan cara engkau berkomunikasi dengan sesamamu. Engkau gak akan main-main lagi dengan kesehatanmu. Sore hari ini, mari engkau mohon sama Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya tahu tidak mudah, tetapi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam engkau dan saya, akan memampukan, menunjukkan jalannya.
menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Katakan bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku hampiri tahta-Mu, katakan ku sujud. Ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku, mari sama-sama ke pujian ini, katakan jadikanku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku,
jadikan kami. Mari sambil angkat tanganmu, minta Tuhan biar kami menjadi penyembah-Mu. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, haleluya. Sekali lagi, mari kau minta kau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kau sungguh-sungguh jadikan ku Tuhan. Sungguh-sungguh minta Tuhan bawa lebih dalam supaya kita bisa mengenal Tuhan. Mari kau angkat suaramu. Mari kau naikkan pujian syukurmu bagi Tuhan. Mari kau katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Mari katakan Tuhan Yesus Engkau dahsyat. Katakan Tuhan Yesus Engkau luar biasa Tuhan. Mari katakan Tuhan anugerah-Mu besar. Mari Engkau sikap menyembah. Mari kau pikirkan tentang kebaikan Tuhan, sehingga kau bisa mengeluarkan mazmur-Mu, sehingga kau bisa mengatakan Tuhan Yesus Engkau baik. Mari kau angkat suaramu, belajar. Kau belajar sembah Tuhan. Kau belajar bermazmur buat Tuhan. Mari naikkan ekspresi penyembahanmu. Mari naikkan ekspresi penyembahanmu. Jangan lihat kiri kananmu. Engkau urusanmu dengan Tuhan. Kalau kau mau menyembah, yes, angkat suaramu. Sembah Tuhan, sembah. Sembah Dia. Katakan Yesus luar biasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Katakan ku menyembahmu,
Katakan lagi, ku menyembahmu. Katakan, ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yes, haleluya. Amin. Katakan, ku menyembahmu. Sembahmu. Sebab namamu kudus. Amin. Sebab namamu kudus. Amin. Mari sembah. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Biar cuma Tuhan saja. Sambil angkat tanganmu sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sekali lagi katakan, sembah dengan lembut. Dengan lembut. Katakan, sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah yang adalah roh dalam roh dan kebenaran. Kami mau tubuh kami Tuhan, setiap bagian tubuh kami dipakai untuk menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi senjata-senjata kebenaran. Sehingga saat kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, Engkau berkenan dan mengindahkan kami Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus kebenaran-Mu ada di dalam kami. Karena Engkau sudah mati buat kami di kayu salib. Oleh karena itu kami bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mengerti Tuhan, saat kami menjadi penyembah, kami akan menyembah Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Meninggikan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kami. Sehingga orang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Sehingga orang dapat mengetahui bahwa hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, materaikan firman itu dalam setiap hati kami. Sehingga kami pulang Tuhan, benar-benar menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mulai saat ini, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi penyembah yang benar, sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Puji nama Tuhan, saya yakin kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada sore malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati firman itu Tuhan, dapat berguna bagi masa depan kami Tuhan, dapat menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan memberikan sebagian kecil dari yang kami punya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan ini kami memberikannya dari hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Teman-teman yang sudah memberi silakan untuk bangkit berdiri. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan
perkara besar yang Sama-sama lompat bagi Tuhan. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari berikan tepuk tangan lebih megah lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah, Yesus Tuhan kita. Dia merupakan sahabat sejati buat kita. Siapa sahabat sejati kita? Siapa sahabat sejati kita? Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, untuk kegiatan sepekan kita dalam minggu ini, mulai dari hari Senin sampai Kamis, untuk bulan Desember ditiadakan untuk sementara. Kemudian dilanjutkan hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya 2 Gold CC. Dan hari Sabtu masih tetap diadakan saraba, sarapan pagi bersama pukul 5 subuh. Kemudian dilanjutkan ibadah doa puasa pada pukul 4 sore. Dan dilanjutkan juga dengan latihan ibadah raya 1. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Pastor? Baik. Puji nama Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
teman-teman, mari kita siapkan hati kita, kita mau fokuskan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, boleh pada malam hari ini kami datang kepadamu, duduk diri di hadapan hadirat-Mu. Berterima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, buat waktu yang indah yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, buat para pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati, sembunyikan para pelayan-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap talenta yang para pelayan-Mu miliki itu adalah daripada-Mu dan akan kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini, apapun yang menjadi tantangan kami pada malam hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang yang sakit pada hari ini Tuhan, terus khusus buat saudara kami Sri Marcelina Tuhan. Engkau tahu penyakitnya Tuhan, Engkau tahu penyakit di kakinya Tuhan, ada benjolan pada kakinya. Kami percaya bahwa Engkau dokter yang tidak kelihatan, yang datang menyembuhkan penyakitnya tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, dia kesakitan, tapi kami percaya bahwa kami datang berdoa bersekutu bersamamu. Kami percaya ada urapan terjadi dalam kesembuhan di kaki saudara kami Tuhan. Tuhan, kami datang berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendalanya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau datang mengetok pintu hatinya Tuhan, untuk bisa datang bersama-sama berkumpul dengan kami di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini buat perkuliahan kami Tuhan. Kami sebagai mahasiswa, kami tahu, yakin dan percaya dalam minggu-minggu semester ini Tuhan, dalam minggu-minggu kami melaksanakan ujian Tuhan. Kami tidak bisa tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa tanpa kendali-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami jawab pada semester kami Tuhan, itu adalah dorongan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang berdoa buat teman-teman-Mu yang malam hari ini rindu untuk mencari pekerjaan Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Engkau Allah yang selalu menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya bahwa indah pada waktunya, tepat pada waktunya, semua akan Engkau sediakan buat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bagi bangsa dan negara kami Tuhan, memasuki tahun politik Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Pemimpin yang akan kami pilih, pemimpin yang akan terpilih Tuhan, itu adalah daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada perpecahan terjadi dalam tahun politik yang akan berjalan Tuhan. Kami percaya bahwa semua akan berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa buat penuaian jiwa di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyediakan, Engkau Allah yang sanggup mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Penuaian jiwa di tempat ini nampak nyatanya Tuhan kami hadirkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa yang datang pada malam hari ini Tuhan, rindu akan kebenaran firman-Mu, haus akan firman-Mu, dan haus akan persekutuan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat persekutuan GBI Oikumene Cabang Pakato Tuhan. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa di tempat sana Tuhan, suatu kerinduan seorang ibu pendeta di sana bahwa ada terjadi penyuaian jiwa juga Tuhan di tempat itu. Kami percaya Tuhan bahwa di tempat itu akan dipenuhi jiwa-jiwa, kursi-kursinya akan penuh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan Tuhan. Kami percaya bahwa indah dan sempurna rencana-Mu dalam kehidupan ibu pendeta di tempat sana Tuhan. Kami berdoa buat ibu pendeta sekeluarga, anak dan suaminya Tuhan. Engkau ada dalam lindungan dan penyertaan-Nya selalu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan keluarga kami, orang tua kami, mama papa kami Tuhan, dalam masa tuanya atau dalam masa pekerjaannya Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa Engkau campur tangan dalam setiap urusan kehidupannya Tuhan.
Kami percaya bahwa apapun yang menjadi kendalanya Tuhan, apapun yang menjadi batu sandungannya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan membukanya tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk mentor kami di tempat ini, Kak Isra, Kak Debbie, bersama anaknya Tuhan di tempat ini. Kau akan memberikan lipat kali ganda buat berkat dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pekerjaannya Tuhan. Engkau bikin berhasil sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga kesehatannya, menjaga keluar masuknya dari apapun yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang telah kami laksanakan Tuhan pada tanggal 8 Desember. Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang kami rasakan, itu adalah sebuah sukacita yang kami rasakan, kami merayakan kelahiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang indah yang Engkau berikan kepada kami, untuk PLN yang Engkau masih anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami pada saat kami merayakan Natal Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang selalu menyediakan Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyediakan tepat pada waktunya Bapa. Tuhan, ini yang menjadi doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami di dalam melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hujan pada masanya, sehingga tanah menghasilkan dan memberi hasil, dan pohon-pohonan di ladang kita akan memberi buahnya. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera di dalam negeri, sehingga kita akan berbaring dan tidak akan dikejutkan oleh apapun. Tuhan akan melenyapkan binatang buas dari negeri kita, dan pedang tidak akan melintas di negeri kita. Tuhan akan membuat hasil panen kita melimpah, dan akan menempatkan kemah sucinya di tengah-tengah kita, dan hatinya tidak akan muak melihat kita. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, dan akan menjadi Allah kita sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat rahmat yang daripada Allah, persekutuan manis yang dengan Roh Kudus, dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mengucap syukur yang sudah diberkati Tuhan. Kau sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu sejenak. Penuh hikmat, tiga penuh Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, Jangan lupa kita foto bersama. membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Foto bersama. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Teman-teman semuanya maju untuk berfoto bersama-sama. Satu. Teman-teman ayo maju Ayo, untuk Kak, ayo, berfoto Kak. bersama. Ayo teman-teman semuanya silakan kita maju ke depan, kita mengabadikan momen kebersamaan kita. Ayo, ayo. I ran away from fights when I should have stood my ground. Lived a double life when nobody. Ayo semuanya di belakang saya masih bisa naik, silakan di belakang saya, nggak apa-apa. Ayo di sebelah saya juga nggak apa-apa, di belakang saya juga, ayo di belakang masih bisa. Ya di belakang saya masih bisa. Ayo tim gimbal. Ayo di belakang saya juga masih bisa. Naik aja nggak apa-apa di belakang. Ayo naik sini aja nggak apa-apa. I'm thankful. Ayo. For anyone that doesn't know God, it's your opportunity. Should have seen this with me. Ya, oke. Holy Spirit, come into my life. Ayo di belakang saya masih bisa, ini di belakang masih kosong banyak. Di belakang masih kosong banyak. Soro naik. Dias juga, ayo. Rizky ya. Ya Bes. Ayo. Kia sama Jody. J, ayo. Sini. Ayo. Ayo Jody. Di belakang masih ayo Kia. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ya, nggak boleh jempol, 1, 2, 3 nggak boleh ya. Soalnya nanti dikira kita kampanye. 5 boleh. Nah. Oke, jangan lupa kita fellowship di bawah dulu ya, jangan pulang dulu. Kita fellowship semuanya dulu di bawah, oke? Semuanya bertepuk